Baik, terima kasih waktu serta kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan para anggota kelompok, yaitu saya sendiri sebagai moderator Afdol Zaluhu, para penyaji Glorianis Veronica Lase, Agus Linia Zaluhu, Betran Ivani Mazega, Ananta Forota Perdamaian Jendrate, Nur Sosialti Lase, dan Ahmad Hijrah Caniago. Nah, masuk kepada pembahasan, yaitu kasus ketenagakerjaan. Perusahaan A awalnya memproduksi barang dan dengan cara manual. Kemudian pemilik perusahaan menambah modalnya dan merubah sistem produksinya menggunakan mesin dan menggunakan komputer untuk administrasi perusahaannya. Hal ini dilakukan perusahaan tersebut untuk meningkatkan hasil produksinya dan mengikuti perkembangan teknologi perusahaan. Pertanyaan pertama, apakah yang harus dilakukan perusahaan untuk menyesuaikan kinerja produksinya setelah beralih ke manual ke mesin? Saya serahkan kepada penyaji. Yang harus dilakukan perusahaan untuk menyesuaikan kinerja produksinya setelah beralih dari manual ke mesin yaitu 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan gencarnya perubahan dini, kehidupan menjadi serba digital. Perusahaan perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang handal agar tetap mencapai kesuksesan. Karyawan sebaiknya didorong untuk terus belajar dan meningkatkan pengetahuannya mengenai teknologi. Karena tenaga kerja yang mampu mengaplikasikan dan mengontrol teknologi di masa kinilah yang mampu terus bergerak maju. Kedua, penggunaan teknologi digital. Perusahaan harus mempunyai strategi untuk membangun fondasi IT yang cerdas, membangun proses IT yang cerdas, dan membangun sistem konektivitas IT yang cerdas. Jika keseluruhan ini berhasil dilakukan, maka akan sangat membantu untuk meningkatkan efisiensi kerja di dalam perusahaan. Bahkan dengan penerapan teknologi ini, perusahaan pun akan mampu menghemat biaya sekitar 12-15%. Ketiga, harmonisasi aturan dan kebijakan. Dalam sebuah perusahaan ada banyak proses yang dilalui untuk akhirnya menghasilkan sebuah produk. Dan dalam setiap proses ini ada aturan dan kebijakannya sendiri, baik yang ditujukan untuk barang dan jasa yang diproduksi tersebut, karyawan, manajemen maupun pemangku jabatan. Diperlukan harmonisasi dalam pembuatan dan pengaplikasian aturan dan kebijakan tersebut agar tidak menjadi bumerang bagi perusahaan sendiri. Apalagi pada era revolusi industri di mana berbagai alur dalam perusahaan juga ikut berubah. Aturan dan kebijakan dalam suplai bahan baku, perlindungan karyawan, pembagian kerja, persaingan bisnis, dan masih banyak lagi harus dibuat dengan jelas agar tidak merugikan salah satu pihak. Selain di dalam perusahaan, pemerintah pun ikut membantu dengan melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan untuk mendukung daya saing industri dan memastikan koordinasi yang baik dengan pembuat kebijakan. 4. Menarik minat investor asing. Mengapa menarik minat investor asing? Karena suatu perusahaan yang cara produksinya menggunakan mesin itu memerlukan biaya yang sangat banyak. Jadi untuk menutupi biaya yang sangat banyak itu, perusahaan perlu menarik minat investor asing untuk menanam modal dalam perusahaan. Dan juga perusahaan juga dapat menyesuaikan kinerja produksinya setelah beralih dari manual ke mesin. Pertanyaannya sekarang yaitu bagaimana cara atau upaya perusahaan untuk menarik minat investor asing untuk menanam modal dalam perusahaan. Caranya atau upayanya yaitu melakukan promosi, memberi barang investasi yang berkualitas, menjaga kepopularitas di depan investor, dan menyajikan berbagai macam hal yang menguntungkan saat investasi, dan jangan lupa untuk berperilaku ramah dan baik di depan investor. Kelima yaitu perluas jaringan bisnis. Perluas jaringan bisnis ini sangat berguna untuk perkembangan suatu perusahaan dan juga dapat berguna untuk mengembangkan atau meningkatkan harga jual yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Jika seseorang atau perusahaan ingin memperluas jaringan bisnisnya, maka itu sangat mudah karena sudah ada aplikasi seperti WhatsApp, FB, YouTube untuk melakukan promosi-promosi barang yang ingin dijual oleh perusahaan. Jadi dengan adanya perluas jaringan bisnis ini, perusahaan juga dapat menyesuaikan kinerja produksinya setelah beralih dari manual ke mesin. 6.
Evaluasi pencapaian target. Evaluasi pada sebuah bisnis harus atau mutlak dilakukan untuk mengetahui strategi sudah berjalan dengan baik atau masih ada kekurangan. Evaluasi yang dilakukan secara berkala akan membuat sistem dalam organisasi semakin baik. Dengan sistem manajemen yang baik dan tertata, maka perusahaan dapat menyesuaikan kinerja produksinya setelah beralih dari manual ke mesin. Sekian dan terima kasih. Pertanyaan kedua, upaya apa yang dapat dilakukan tenaga kerja agar tetap dipakai di saat adanya perkembangan teknologi? Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu upaya yang dapat dilakukan tenaga kerja agar tetap dipakai di saat adanya perkembangan teknologi, yaitu 1. Meningkatkan pengetahuan serta kemampuan terhadap bidang teknologi. Tentu saja peningkatan pengetahuan ini sangat diperlukan terkait adanya perkembangan bidang teknologi. Jika saja pengetahuan seorang karyawan sangat rendah akan teknologi yang sedang berkembang saat ini, maka sang karyawan tidak akan lagi dibutuhkan oleh perusahaan ataupun tempat ia bekerja lagi, karena ia tidak memiliki cukup pengetahuan dalam bidang teknologi yang sedang berkembang saat ini. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan yang lebih baik terkait teknologi. Keterampilan yang lebih baik terkait teknologi sangat diperlukan oleh seorang karyawan perusahaan agar ia dapat dipakai dengan baik dan jelas mungkin saja keterampilannya tersebut dapat mendatangkan nilai lebih kepada dirinya sendiri sehingga ia mampu menarik minat dari bos, dan bisa saja ia dinaikkan posisinya ataupun bahkan diberikan bonus-bonus lainnya. 3. Memaksimalkan komunikasi, pemikiran strategis, pemecahan masalah, empati, dan kreativitas. Memaksimalkan komunikasi adalah menciptakan komunikasi efektif di lingkungan kerja, merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan bisnis. Tak terkecuali pada bisnis startup dengan sistem kerja yang dinamisi. Bisnis startup memiliki tempo yang cepat dalam bekerja. Anda perlu menyampaikan informasi secara akurat untuk menghasilkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan. Berikut beberapa cara yang dapat diterapkan untuk memaksimalkan komunikasi pada bisnis startup adalah: pemikiran strategis adalah skill berpikir strategis atau strategic thinking, kemampuan untuk menyiapkan strategi dan gagasan yang akan membantu mengatasi perubahan dan tantangan yang mungkin akan dijumpai di masa yang akan datang. Pemecahan masalah adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara mendefiniasikan masalah, menentukan penyebab utama dan suatu permasalahan, mencari sebuah solusi dan alternatif untuk memecah masalah dengan mengimplementasikan solusi tersebut sampai masalah benar-benar dapat. Empati dan kreativitas adalah kunci untuk dikembangkan lebih jauh. Kita bisa melihat bagaimana begitu banyak hasil teknologi telah dikembangkan, tapi yang mana yang akhirnya memenangkan hati masyarakat? Tentu yang paling peduli kita bisa melihat bagaimana para jenius dunia memiliki begitu banyak daya cipta, namun mana yang kemudian dipilih publik secara luas. Ya. Pertanyaan ketiga, peran apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja? Peran yang dapat diambil pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yaitu yang pertama, memberdayakan balai latihan kerja atau BLK secara optimal. BLK dulu berfungsi untuk sarana dan prasarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahliannya pada bidangnya masing-masing. BLK ini bersifat kejurusan, oleh karena itu keterampilan yang telah dipelajari dipergunakan sebagai keahlian kerja langsung sesuai kebutuhan dunia kerja yang dibutuhkan. Contoh keahlian yang dipelajari dalam BLK yaitu kejuruan teknisi komputer. Dalam kejuruan teknisi komputer ini, objeknya akan lebih mengarah pada komputer atau objek yang digunakan yaitu komputer. Tentu, dalam pelatihannya tersebut yang akan dipelajari sepenuhnya yaitu tentang komputer.
Dan contoh lainnya yaitu seperti kejuaraan teknik bahasa asing dan sebagainya. BLK ini berada di bawah naungan Unit Pelaksana Teknis atau UPT Dinas Tenaga Kerja di masing-masing daerah di Indonesia. Peran yang dapat diambil pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang kedua yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Pendidikan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dengan adanya kualitas pendidikan yang baik, dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih berkualitas, bertanggung jawab, dan baik. Peningkatan pendidikan juga dapat dilakukan oleh pihak perusahaan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan swasta atau melalui pemberian beasiswa pendidikan. Dengan adanya kerjasama tersebut, kualitas tenaga kerja pun akan semakin meningkat. Peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ketiga yaitu menyelenggarakan program pemagangan. Dengan adanya penyelenggaraan program pemagangan, tenaga kerja akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja, sehingga tenaga kerja yang ikut dalam program magang tersebut akan mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pekerjaan tersebut atau sesuai dengan keahliannya pada bidangnya masing-masing, dan dapat juga meningkatkan sikap profesionalisme dalam bekerja. Dalam program pemagangan ini, tenaga kerja akan mendapatkan bimbingan dan pengawasan oleh instruktur yang berpengalaman dalam proses produksi barang atau jasa dalam suatu perusahaan yang dalam rangka menguasai keterampilan atau keahliannya tertentu. 4. Membuat sertifikasi profesi tenaga kerja. Saat ini kita dituntut untuk terus berinovasi agar tak kalah dengan persaingan zaman, salah satunya yaitu mempunyai sertifikasi profesi. Sertifikasi profesi merupakan sebuah proses pemberian sertifikasi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja baik yang bersifat nasional maupun internasional. 5. Menyelenggarakan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan kerja. Dalam menyelenggarakan pelatihan berkala untuk meningkatkan kemampuan kerja, terdapat upaya-upaya, yaitu 1. Mendirikan lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. 2. Menyusun dan melaksanakan program yang mendukung sistem ketenagakerjaan yang ideal. 3. Meningkatkan kualitas serta produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan-pelatihan gratis sehingga tidak menjadi penghalang bagi pesertanya. Kami kembalikan kepada moderator. Kesimpulan, setiap permasalahan ketenagakerjaan akan terselesaikan jika adanya upaya dalam diri tenaga kerja serta diikuti dengan peran pemerintah yang optimal. Sekian presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.